A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adik-adikku, kakak-kakak, sesepuh, bini sepuh Pondok Pesantren Darus Sholihin. Wabil khusus yang saya hormati kepada beliau Kiai Haji Futuhu Duja selaku pengasuh Pondok Pesantren Darus Sholihin. Tak lupa kepada seluruh Dewan Wali Santri yang kebetulan hari ini hadir ya di kajian masa kecil Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, jadi pertemuan minggu ketiga ini adalah kita akan membahas atau mengkaji tentang masa hidup Nabi Muhammad SAW sedari kecil sampai dia bertumbuh dewasa, bahkan sampai wafat. Dengan bacaan bismillah, mari kita mulai kajian pada sore hari ini yang insya Allah mubarak ya. Ini saya beri judul dengan nama masa kecil Nabi SAW di perkampungan Bani Sa'ad. Siapa Bani Sa'ad itu? Nanti kita akan kaji di dalam videonya lebih rinci. Adapun Nabi Muhammad ini kenapa kita bahasnya di bulan Rabiul Awal? Kita lihat di slide pertama ini. Nabi Muhammad SAW ini mempunyai nama lengkap yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi Muhammad mempunyai ayah namanya Abdullah. Nabi Muhammad mempunyai kakek namanya Abdul Muttalib. Kemudian nama ibunya ini adalah Siti Aminah binti Wahab. Sebenarnya nggak ada Siti, langsung Aminah binti Wahab. Tetapi karena Siti itu kalau di Jawa itu adalah penghormatan untuk seorang perempuan. Jadi banyak zaman dulu bernama Siti itu sebenarnya adalah panggilan kehormatan sebenarnya, karena dia menghargai. Jadi kalau di Jawa itu terkenal dengan Siti Aminah. Sebenarnya sih nggak ada Sitinya. Nama ibunya Aminah binti Wahab. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini lahir pada saat subuh. Lahir pada saat subuh ya, waktu fajar. Harinya hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, ini tidak ada istilah para ulama mengenai harinya. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, itu tidak ada ikhtilaf pada pendapat ulama ya. Nabi Muhammad pernah ditanya, kenapa Anda berpuasa pada hari Senin ya Allah? Nabi Muhammad menjawab, dzaka yauma wulidtu, hari ini aku dilahirkan. Jadi ini adalah isyarah bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin. Kemudian ada ikhtilaf para ulama mengenai tanggalnya ya. Tapi di jumhurul ulama atau kebanyakan ulama bersepakat bahwa lahirnya itu 12 Rabiul Awal. Adapun pendapat yang tidak masyhur, mereka mengatakan 9 Rabiul Awal. Kalau tanggalnya ada ikhtilaf, tapi kalau harinya tidak ada ikhtilaf. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan dengan tahun gajah? Karena di situ bertepatan dengan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah waktu itu. Kemudian ini di tahun Masehinya adalah 571 Masehi. Kalau sekarang ini 2024 ya Masehinya. Kalau Nabi Muhammad bertepatan dengan tahun 571 Masehi di kota Mekah. Kemudian peristiwa-peristiwa pada hari itu saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah,
Di hari itu ada peristiwa-peristiwa besar yang mengguncang dunia waktu itu ya. Salah satunya adalah cahaya terang menerangi istana Romawi ya. Entah apa namanya, pemuka-pemuka agama di sana terkaget-kaget. Kenapa hari ini terang sekali? Saking terangnya sampai diselidiki bahwa ternyata itu adalah suatu tanda bahwa Nabi terakhir telah lahir. Kemudian adapun peristiwa yang kedua yaitu api abadi yang disembah di kerajaan Persia padam. Api ini disembah oleh orang-orang Majusi bertahun-tahun, berabad-abad, tidak pernah padam. Tapi bertepatan pada hari Senin 12 Rabiul Awal ini, bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, api itu mendadak padam. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah Abdul Muthalib membawanya ke dalam Ka'bah. Nah, saking Abdul Muthalib ini adalah kakeknya Nabi. Jadi saking semangatnya dia, saking senangnya dia bahwa cucunya telah lahir dan laki-laki, maka dibawalah Abu Thalib, Nabi Muhammad itu dibawa setelah lahir masuk ke dalam Ka'bah. Diperlihatlah di dalam Ka'bah itu ada apa. Karena pada waktu itu Ka'bah adalah tempat yang sakral, tempat yang dimuliakan pada waktu itu. Kebetulan penjaga Ka'bah, membawa kuncinya Ka'bah adalah Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Sehingga dibawalah Nabi ketika lahir itu ke dalam Ka'bah. Kemudian pada hari itu disembelihkannya kambing atau akikah. Jadi Muhammad lahir, Abdul Muthalib mengakikahinya. Akikah sudah ada Pak Jis? Sudah ada. Akikahnya sudah ada. Karena akikah itu adalah syariat yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Cuman perbedaannya adalah zaman itu di Jazirah Arab itu ketika Nabi Muhammad lahir, itu orang bayi diakikahkan, darahnya diambil diusapkan ke kepalanya. Ketika Islam sudah keluar, nampak dibersihkanlah itu ajaran-ajaran yang tidak perlu ya. Darah najis nggak usah diusapkan. Akikahnya tetap ada, tapi mengusapkan darah ke anaknya itu ditiadakan oleh Islam. Kemudian ia diberi nama Muhammad. Setelah diakikahi oleh kakeknya tadi, diberikanlah namanya Muhammad. Nama ini belum pernah diberikan oleh orang-orang sebelumnya. Jadi baru nama Muhammad ini. Kemudian ia dikhitan pada hari ke-7. Nah, jadi masih balita, hari ke-7 Nabi Muhammad dikhitankan. Zaman itu khitan sudah ada zaman itu berkhitan itu. Kemudian disusukan oleh Suaibah. Suaibah adalah seorang budak Abu Lahab yang baru saja melahirkan anak laki-laki bernama Masruh. Jadi Aminah tidak mensusukan Nabi disusukan kepada Suaibah. Suaibah juga memiliki anak bernama Masruh. Jadi Nabi sama Masruh ini adalah saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan dengan Masruh. Kemudian peristiwa selanjutnya, saudara sesusuan Nabi yang lainnya bernama Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abdul Asyad Al-Mahzum. Jadi di zaman dulu itu orang-orang Quraisy di Mekah itu gemar ketika ada bayi baru lahir, disusukanlah dia ke sana, disusukanlah dia ke sini. Kemudian di saat Nabi berumur 4 tahun, nah, ini ada peristiwa yaitu Nabi dibedah oleh malaikat Jibril. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 4 sanawat. Nah, di sini ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril ketika sedang bermain-main bersama anak-anak sebayana, yal'abu ma'an ilman. Kemudian Jibril mengambilnya dan melentangkannya
lalu membelah dadanya, lalu mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan satu gumpalan darinya. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW itu berusia 4 tahun, Nabi Muhammad saat itu sedang bermain-main dengan teman-temannya, yal'abu ma'al ilman. Kemudian tiba-tiba malaikat Jibril datang, lalu menelantangkan Nabi Muhammad, kemudian membelah dadanya, kemudian mengambil hatinya, kemudian disucikan dengan air suci, air Zam-Zam. Kemudian dikembalikan lagi, dibersihkan hatinya, maksudnya itu. Nah, saat itu Anas bin Malik, ya, ini Anas bin Malik juga meriwayatkan, saya pernah melihat bekas jahitan di dada Nabi Muhammad SAW. Ini yang mengatakan adalah Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Sahih, ada di dalam kitab Sahih Muslim, nomornya 261. Siapa Anas bin Malik itu? Anas bin Malik adalah seseorang yang membantu Nabi selama 10 tahun, dan Anas bin Malik melihat bekas belahan itu ketika membawakan air untuk Nabi, membawakan baju untuk Nabi. Jadi ketika itu Nabi sedang membuka baju ingin berganti, Anas bin Malik melihatnya. Khadimtu Nabiyya asyara sinin. Anas bin Malik nyantri membantu Nabi selama asyara sinin, 10 tahun. Jadi dia tahu betul ada bekas belahan atau jahitan di dada Nabi. Ini bukan sebuah kiasan, artinya dia melihatnya berarti memang benar-benar ada. Jadi hadis ini tidak menggambarkan sebuah kiasan, tapi memang nyata adanya, seperti itu. Kemudian kita lompat lagi ke saat berumur 6 tahun. Loh, kenapa melompat-lompat Pak Aziz? Kita ambil peristiwa-peristiwa pentingnya saja. Di usia umur 6 tahun meninggallah ibunya. Halimah merasa khawatir saat itu. Setelah Nabi dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, Halimah adalah seorang yang saat itu mensusukan Nabi, menyusui Nabi. Dia merasa khawatir, maka ia mengembalikan Nabi Muhammad kecil kepada ibunya Aminah. Jadi trauma si Halimah ini. Nanti kalau misalkan anak ini mati ketika saya mengurusnya, mending saya kembalikan kepada ibunya. Jadi Halimah merasa khawatir. Kemudian bersama ibunya Aminah selama 6 tahun. Nah, ketika inilah Aminah membawa Nabi untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah di Yatsrib bersama Ummu Aiman. Jadi setelah dikembalikan Nabi oleh Halimah kepada ibunya Aminah, kemudian ibunda Aminah merasa bahwa Nabi ini sudah saatnya berziarah ke makam ayahnya. Perlu diketahui ayah Nabi Muhammad itu telah meninggal saat Nabi di dalam kandungan. Kemudian Aminah membawa Nabi Muhammad kecil berziarah ke makam ayahnya di kota Yatsrib. Saat itu ditemani dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah seseorang yang ikut bersama dalam rombongan ke kota Yatsrib ingin berziarah. Kemudian dalam perjalanan pulang, ibunda Aminah meninggal di Abwa. Abwa adalah sebuah desa di antara kota Mekah dan kota Madinah. Sesudah Nabi berziarah dengan ibunya, dengan pembantunya yang bernama Ummu Aiman, ketika perjalanan pulang dari berziarah, meninggallah ibunya Aminah. Kemudian setelah itu Nabi dibawa ke Mekah oleh Ummu Aiman. Sesampainya di Mekah, Nabi diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Kakeknya seorang penjaga Ka'bah. Ini
Abdul Muthalib ini bukan orang sembarangan, karena pada saat itu Abdul Muthalib dipercaya sebagai penjaga Ka'bah. Kemudian di umur 8 tahun kakeknya meninggal. Jadi bersama ibunya dari umur 6 tahun, 7 tahun, kemudian umur ke-8 tahun kakeknya Abdul Muthalib wafat. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad ketika berumur 12 tahun, ketika Nabi Muhammad kehilangan kakeknya Abdul Muthalib, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Saat itu Nabi Muhammad berusia 12 tahun. Kita di slide selanjutnya ya. Saat usia Nabi Muhammad SAW menginjak 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya untuk pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Ini ada peristiwa yang sangat luar biasa. Ketika keduanya berada di kota Basrah, seorang pendeta Nasrani bernama Bukhairah mendatangi rombongan dagang tersebut lalu memperhatikan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dengan Abu Thalib itu berdagang ke negeri Syam, tapi belum sampai ke negeri Syam, baru di tengah-tengahnya antara Makkah dan Syam. Di situ dalam perjalanan Nabi Muhammad tiba-tiba dihampiri seorang pendeta. Tiba-tiba pendeta keluar dari gereja menghampiri rombongan dagang yang salah satunya di situ ada Nabi Muhammad dan Abu Thalib. Abu Thalib pun terheran-heran, kenapa tiba-tiba pendeta ini keluar dari gereja? Zaman itu pendeta tidak ada yang keluar gereja, jadi mengabdikan diri dalam gereja terus. Kemudian pendeta itu menyadari bahwa anak yang dia lihat bukanlah manusia biasa. Ia melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Ia lantas mengatakan kepada Abu Thalib untuk segera membawa keponakannya pergi ke Mekah, karena anak ini kelak akan menjadi seorang yang besar, seorang Rasul. Jadi pendeta ini tahu bahwa anak kecil ini bukan anak sembarangan. Akhirnya Abu Thalib ditanya, wahai Abu Thalib, siapa laki-laki kecil ini? Dia Muhammad. Anak ini ada hubungan apa dengan engkau? Kemudian Abu Thalib menjawab, dia ini anakku, ada apa? Saat itulah pendeta tak percaya. Saya nggak percaya kalau ini anaknya kamu, gitu. Akhirnya Abu Thalib mengaku bahwa ya benar, ini bukan anak saya, tapi ini keponakan saya ajak dagang, dia bantu-bantu saya dagang. Kemudian si Bukhairah tadi, si pendeta tadi menyarankan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, cepatlah bawa pulang si Muhammad ini, ponakanmu ini, karena sesungguhnya di negeri Syam ada orang Yahudi dan Nasrani, minal Rumi wal Yahud wal Qitalillah. Dia akan membunuh keponakanmu ini. Kenapa Anda berkata seperti itu? Sesungguhnya saya melihat tanda-tanda kenabian di diri anak kecil ini, si Muhammad kecil ini. Saat dia berjalan, awan melindunginya dari atas sehingga tidak kepanasan. Itu si pokok kayu dan batu, as-sajnas sajaru wal hajaru yasjudani. Pokok kayu dan batu-batu bersimpuh sujud kepada Nabi Muhammad saat dia berjalan. Innani illa li khadamin nubuwah. Ini ciri-ciri ini, tanda-tanda ini tidak akan ada kecuali dia adalah seorang nabi dan utusan. Saya melihatnya, membacanya di dalam kitab-kitab kami, Injil dan Taurat. Alasan orang Yahudi dan Nasrani ingin membunuh Nabi Muhammad adalah karena ketika ditengok bahwa Nabi terakhir bukan dari golongan mereka, maka mereka akan membunuhnya. Kalau ditengok ini berasal ternyata
nabi terakhir bukan dari golongan mereka, mereka akan membunuhnya. Jadi nggak jadi berdagang sama Abu Thalib, dibawa lagi pulang ke Mekah. Kemudian saat umur 20 tahun, Nabi menginjak umur ke 20 tahun. Ini ini belum menjadi seorang nabi ya, masih belum ada nubuah di sini. Saat Nabi berumur 20 tahun, ada perang antara suku Kinanah dan suku Quraisy di pasar Ukas. Penyebabnya karena salah seorang suku Kinanah membunuh 3 orang suku Quraisy. Disebut perang Al-Fijr karena mereka melanggar larangan perang di bulan Muharram. Jadi zaman dulu itu bulan Muharram itu adalah bulan di mana di situ dilarang terjadi peperangan. Ada bulan-bulan tertentu yang dilarang terjadi peperangan, calling down, gencatan senjata. Tetapi pada saat umur Nabi Muhammad 20 tahun di sini ada perang yang dinamakan perang Al-Fijr karena melanggar peraturan tersebut antara suku Kinanah dan suku Quraisy di pasar Ukas. Penyebabnya adalah suku Kinanah membunuh tiga orang suku Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad ikut berperang tersebut dengan menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya. Nabi Muhammad tidak terlibat secara langsung dengan perang ini, tapi Nabi Muhammad ikut andil karena menyiapkan busur-busur panah yang belakangnya dikasih bulu ayam untuk paman-pamannya, kemudian pamannya pergi berperang. Kemudian pada umur 20 tahun ini kesibukan Nabi adalah mengembala kambing milik Bani Sa'ad. Nah, ini di awal tadi di timeline sudah saya jelaskan ya. Jadi kesibukan Nabi waktu masih remaja itu adalah sebagai pengembala kambing milik Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini adalah golongan suku yang kambingnya sangat banyak, sehingga Nabi Muhammad mengembalakan kambingnya. Kemudian dari pengembalaan itu Nabi Muhammad mendapatkan upah. Kesibukan yang kedua berdagang milik Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Mahzub. Nah, jadi Nabi Muhammad berdagang barang dagangan milik orang, tidak milik sendiri, tapi dengan berdagang itu Nabi Muhammad mendapatkan upah. Jadi Nabi Muhammad berdagang dagangannya milik orang lain. Next, kita lanjut di umur yang ke-25. Nah, di sini Nabi Muhammad bertemu dengan Khadijah, istri pertamanya Nabi. Nabi membawa dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Saat itu belum tahu ya. Setelah berdagang tadi, memiliki pengalaman berdagang, kemudian Khadijah ini saudagar yang kaya raya, perempuan, single, dagangannya banyak, salah satu dagangannya dibawakan oleh Nabi Muhammad untuk dijualkan. Khadijah binti Khuwailid terkenal dengan perempuan yang mulia, kaya raya, dan cantik dengan sistem bagi hasil. Jadi bagi hasil dengan Nabi Muhammad ketika mampu memperjualbelikan barangnya. Nabi Muhammad membawa barang dengan ke negeri Syam. Jadi Nabi Muhammad membawa barang dagangan itu ke negeri Syam. Syam, Yaman, Mekah. Syam, Yaman, Mekah. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu berdagang antar RT, antar pasar. Tidak, Nabi Muhammad itu berdagang antar negara, impor ekspor antar negara. Nabi Muhammad SAW bersama Maisyarah, seorang hamba sahaya dari Khadijah. Jadi Maisyarah ini adalah seorang budak milik Siti Khadijah yang disuruh dan ditugaskan untuk mendampingi Nabi ketika berdagang. Kemudian Khadijah menyampaikan pesan kepada Nafisah. Nah, ini setelah barang dagangan milik Khadijah dibawa Nabi berdagang ke negeri Syam,
laku keras. Setiap barang yang dibawa Nabi Muhammad diperdagangkan selalu habis, laris manis. Kemudian Khadijah ini penasaran, siapa yang bawa barang ini? Kok bisa sampai habis barangnya, cepat lakunya. Kemudian Khadijah menyampaikan pesan kepada Nafisah bahwa ia akan meminang Nabi Muhammad. Jadi Khadijah ini terkesan dengan Nabi Muhammad yang etos kerjanya jujur, kemudian saat dia berdagang, dagangannya laku keras. Jadi Nabi Muhammad itu adalah seorang pribadi yang pekerja keras, jujur, amin, amanah, dapat dipercaya. Kalau ada sekarang anak muda yang lesu, nggak mau bekerja, nyawanya pengen mati aja, nah, itu bukan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu etos kerjanya tinggi, kejujurannya juga tinggi. Sampai Siti Khadijah tertarik kepadanya. Kemudian Siti Khadijah menyampaikan pesan kepada Nafisah bahwa ia akan meminang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Khadijah tidak langsung berbicara dengan Nabi, tetapi dilewatkan orang bernama Nafisah. Nafisah sini. Kalau nanti ketemu dengan Nabi Muhammad, kalau mau dia, saya pinang. Jadi yang meminang bukan Nabi, tapi Siti Khadijah terlebih dahulu. Akhirnya dikumpulkanlah keluarga Nabi dan setuju. Kemudian Nabi setuju dan maharnya 20 ekor unta. Nah, di slide selanjutnya ini 20 ekor unta ini adalah mahar dari Nabi untuk Khadijah. Jadi jangan gambarkan Nabi itu seorang yang susah, seorang yang ekonominya lemah. Tidak. Di sini Nabi maharnya pertama itu 20 ekor unta. Kalau kita kuruskan di sekarang 2024, kita bulatkan satu ekor unta itu harganya 70 juta. Ini Nabi Muhammad membawa 20 ekor unta. Berarti 30 dikalikan 20. Berapa? 600 juta. Jadi mahar Nabi Muhammad itu 600 juta ketika menerima pinangan dari Khadijah. Kemudian bersama dengan Khadijah dikaruniai seorang anak bernama Al-Qasim. Anak pertamanya Al-Qasim. Sehingga Nabi Muhammad dipanggil dengan sebutan Ya Abul Qasim. Kalau dalam sholawat itu kan sering Ya Abul Qasim. Qasim ini anaknya yang pertama. Kemudian dikaruniai anak lagi bernama Zainab, kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum, kemudian Fatimah. Kemudian ada lagi Abdullah. Nah, Abdullah ini panggilannya Thayyib dan Thohir. Inilah anak-anaknya Nabi Muhammad ketika memperistri Khadijah. Kemudian lanjut lagi di umur ke-35. Nah, ketika Nabi Muhammad berumur 35, di sini ada renovasi Ka'bah. Tetapi dalam renovasi Ka'bah ini terjadi konflik 4 hari dalam masalah peletakan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah sebuah batu suci yang batu itu tuh ditempelkan di sisi Ka'bah, yang biasanya orang mencium-ciumnya itu Hajar Aswad. Itu adalah batu dari surga. Tapi di situ ada konfliknya sangat panjang sampai 4 hari karena seluruh kabilah ini merasa paling kuat. Harusnya saya yang meletakkan batu itu. Kabilah lain mengatakan harusnya saya, sampai 4 hari 4 malam. Kemudian di situ ada Abu Umayyah Al-Makhzum punya ide. Oh, jangan bertengkar. Saya punya ide. Apa idenya Abu Umayyah Al-Makhzumi? Siapa yang pertama kali masuk masjid, dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Kita intip saja nanti malam. Siapa yang ke masjid, maksudnya ke Ka'bah itu paling duluan, maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Kemudian tibalah malam, saat menjelang fajar, disitulah Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali masuk. Ternyata setelah diintip,
yang masuk pertama kali ke dalam masjid atau Ka'bah itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah selesai subuh, Nabi Muhammad dipanggil. Ya Nabi Muhammad, saat itu belum Nabi ya. Wahai Muhammad, kamu yang berhak meletakkan Hajar Aswad karena kamu yang datang ke masjid ini pertama kali. Oh, saya yang meletakkan Ka'bah. Saya yang meletakkan Hajar Aswad. Iya. Disitulah Nabi Muhammad menunjukkan kearifannya, menunjukkan kebijaksanaannya. Nabi Muhammad meminta kain selendang yang panjang, lalu meletakkan Hajar Aswadnya di tengah. Setiap kepala suku memegang ujung kain. Jadi Nabi Muhammad meminta kain yang panjang, dibentangkan itu kain, kemudian kepala suku disuruh memegang ujung-ujung kain, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah, kemudian dibawa bersama-sama. Setelah sampai ke depan tempat peletakannya, baru Nabi Muhammad mengambilnya lalu meletakkannya di sisi Ka'bah. Nah, inilah kearifan Nabi Muhammad. Kalau misalkan saya yang disuruh, Pak Aziz yang meletakkan Hajar Aswad, oh saya yang meletakkan, iya, oh minggir, biar saya letakkan saja. Tapi Nabi Muhammad tidak, merangkul semua orang sehingga orang-orang ini merasa juga dihargai. Nah, itulah kearifan Nabi Muhammad. Peristiwa ini terjadi saat Nabi Muhammad berumur 35 tahun. Lanjut lagi ke umur 40 tahun. Nah, disinilah wahyu pertamanya muncul. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap malam di bulan Ramadan, mulai dari Nabi Muhammad berumur 38, 39 sampai 40 tahun, itu Nabi Muhammad gemar menyendiri di Gua Hira. Jadi ada di gunung itu ya, ada gua. Kemudian Nabi Muhammad ke gua itu setiap malam di bulan Ramadan. Kenapa nggak siang, nggak pagi, Pak? Nggak bisa. Panas luar biasa. Jazirah Arab itu panasnya luar biasa kalau siang. Jadi Nabi Muhammad itu ke Gua Hira itu ketika malam hari. Nanti menjelang subuh petang turun lagi ke bawah. Namun pada umur ke-38, ke-39 itu tidak terjadi apa-apa. Barulah di umur Nabi yang ke-40 malaikat Jibril datang. Saat itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan, tiba-tiba malaikat Jibril datang, kemudian menyuruh Nabi Muhammad untuk Iqra, bacalah. Makanya wahyu pertama yang turun dari malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Malaikat Jibril membacakan lagi, Iqra. Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca sampai ketiga kali. Setelah itu malaikat Jibril membacakan dengan sempurna, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi selama menerima wahyu, Nabi Muhammad langsung menghafal. Kemudian karena didatangi oleh malaikat Jibril, saking kagetnya tubuh Nabi Muhammad bergemetar, kemudian turunlah Nabi Muhammad sambil bergemetar, lalu Khadijah menyelimuti dia. Ketika Nabi Muhammad dari Gua Hira dapat wahyu, kaget, gemetar, turun dari gua ke rumah. Di sana langsung diselimuti oleh Khadijah. Ada apa? Cerita-cerita sambil bergetar diselimuti. Kemudian Nabi Muhammad bercerita kalau tadi ada sebuah makhluk yang tinggi besar dan gini diceritakan semua. Kemudian Siti Khadijah
berdialog, berdiskusi dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang agamanya baik, seorang kitabiah. Kemudian Waraqah berpendapat bahwa setelah membaca kitab bahwa makhluk yang datang kepada Nabi adalah namus. Namus itu maksudnya adalah Jibril. Dia juga pernah datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain. Kemudian Waraqah melanjutkan, demi Allah nanti suamimu akan terusir dari kota ini, yaitu kota Mekah. Andaikan saat itu saya masih hidup, saya akan membantu suamimu, membantu dakwahnya, memperkuat syiarnya. Begitu kata Waraqah. Waraqah inilah seorang agamawan yang lurus, yang taat, sehingga Waraqah membaca dalam kitabnya, kitab Injil, di sana ada penjelasan bahwa itu adalah malaikat Jibril. Kemudian setelah mendapat wahyu yang pertama, ini Nabi Muhammad melaksanakan dakwah secara sir, secara rahasia. Perempuan pertama yang masuk Islam adalah Khadijah binti Khalid, yaitu istrinya sendiri. Kemudian hamba sahaya bernama Zaid bin Harithah, ini adalah orang-orang pertama yang masuk Islam. Kemudian anak-anak ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian pria dewasa ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar mengajak pula Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Umar bin Khattab mana Pak Aziz? Umar bin Khattab nanti belakangan. Ini adalah orang-orang pertama yang masuk Islam, dan ketika umur 31 sampai 43, 41 sampai 43, dakwah Nabi dengan cara sir atau diam-diam. Kemudian pada umur 44 tahun Nabi Muhammad sudah berpikir bahwa nggak bisa ini, kita berdakwah dengan cara sir terus, diam-diam terus. Pada umur 44 tahun Nabi Muhammad SAW mengundang para pembesar Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, ya, ini keluarganya sendiri dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, berjumlah 45 orang. Kemudian Nabi Muhammad naik ke atas bukit Sofa, ini di slide yang ini. Nabi Muhammad naik ke atas bukit Sofa, mengajak seluruh klan Quraisy untuk masuk ke dalam Islam. Nabi Muhammad berkata, seandainya aku katakan di belakang bukit besar ini ada pasukan yang akan menyerang kita, apa kalian percaya? Di situ di Jabal Abi Qubais. Kalau Jabal Abi Qubais sekarang itu gunungnya dibelah, kemudian di atasnya ada kerajaan Raja Fahad di situ yang sekarang. Di Jabal Abi Qubais mengumpulkan orang-orang Bani Hashim dan Bani Muthalib, orang-orang Quraisy, kemudian berkata, seandainya di belakang bukit ini, Abi Jabal Qubais, terdapat pasukan yang ingin menyerang kita, apa kalian percaya? Mereka menjawab, ya kami percaya. Sodaqnaka ya Muhammad, kami percaya, karena kamu dari kecil sudah terkenal seorang yang siddiq, jujur, al-amin, yang dapat dipercaya. Lalu Abu Lahab, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perkataannya, tapi ketika saya berkata bahwa saya ini adalah seorang nabi dan telah menerima wahyu, apa kalian percaya? Nah, disitulah perpecahan mulai ada. Salah satunya adalah Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab sambil marah dan berkata, tabbat laka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad. Dari peristiwa ini kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab sebagai balasan. Surat Al-Lahab ayat pertama,
tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kamu wahai Abu Lahab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, kerjanya mencari uang, mencari harta, menghitung, mencari harta, menghitung, mencari harta, menghitung. Istrinya wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad, di dalam neraka selama-lamanya. Ini satu ayat yang bercerita tentang satu keluarga, keluarganya Abu Lahab. Kemudian di umur Nabi yang ke-44 sampai ke-53 tahun, rintangan mulai datang. Setelah tadi Nabi berdakwah dengan cara syir, diam-diam, kemudian dengan cara terang-terangan, kemudian saat Nabi setelah berkhutbah di Jabal Qubais tadi, rintangan mulai datang. Saat itu Nabi berumur 44 tahun sampai 55 tahun. Apa peristiwanya? Peristiwanya adalah penghadangan jamaah haji. Orang-orang yang mau haji dihadang semuanya, nggak boleh masuk ke kota Mekah. Kemudian Nabi diejek, ditertawakan, dianggap gila, asatirul awalin, cerita nenek-nenek moyang. Kemudian masyarakat dihadang untuk mendengarkan dakwah Nabi. Orang-orang yang mau mendengarkan dakwah Nabi dihadang oleh kelompok-kelompok Abu Lahab, Abu Jahal, dan kawan-kawannya itu. Tak boleh mendengarkan dakwah Nabi. Selain itu, umat Nabi Muhammad juga disiksa secara fisik, diteror. Di sini, ya, di slide ini, Paman Utsman bin Affan digulung dengan anyaman daun kurma lalu dibakar dari bawah. Gimana ceritanya? Seseorang digulung dengan anyaman daun kurma, kemudian dibakar dengan api dari bawah. Gimana penderitaan mereka saat itu? Kemudian ada Mus'ab bin Amr, tidak diberi makan dan minum ibunya, kemudian diusir dari rumah. Ibunya ini adalah seorang kafir Quraisy. Kemudian Mus'ab bin Umar ini adalah seorang yang muslim, ibunya tidak terima, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, kemudian diusir dari rumah. Kalau sekarang ya dicoret dari kakak, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada Suaibah Ar-Rumi, disiksa sampai hilang ingatan. Dari tangannya dibelenggu, ditarik, kemudian dibuat mainan sama anak-anak kecil situ sampai hilang ingatan di bawah terik matahari. Kemudian Suaibah Ar-Rumi sudah, dan Bilal bin Rabah, yang sahabat Nabi yang paling terkenal, yaitu Bilal bin Rabah disiksa dengan batu, diikat, kemudian dikasihkan ke anak-anak, dibuat mainan. Bilal ini adalah seorang budak, karena dia muslim, sama tuannya diikat pakai rantai, rantainya dikasih ke anak-anak untuk dibuat mainan seperti hewan liar. Gimana penderitaan daripada Bilal bin Rabah saat itu. Kemudian ada Amr bin Yasir, disiksa satu keluarga, dimasukkan ke dalam tanah, disisakan kepalanya, kemudian ada yang dilempari pakai batu, ditendang, dikencingi, dan segala macam sampai meninggal. Makanya ini adalah satu keluarga yang sudah dijamin surga oleh Allah. Saat Nabi berjalan di depan rumahnya Amr bin Yasir, Nabi mendoakannya, "Sobron ya Abal Yasir," sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya kamu telah dijamin surga oleh Allah. Kemudian selanjutnya ada Sumayyah, ditombak Abu Jahal hingga mati. Ketika Umayyah ini berjalan, kemudian ada Abu Jahal menombaknya sampai tembus di dadanya, kemudian Sumayyah ini mati. Kemudian ada lagi Abu Fufaihah, dijemur dan diikat rantai besi sampai hilang ingatan. Kemudian ada Khabab bin Al-Atas, disiksa dengan api. Kemudian ada Zimirah, disiksa sampai buta matanya. Ini adalah rintangan-rintangan yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi waktu mereka berdakwah dengan Islam, ingin
Next. Nah, ini masuk ke materi menjelang wafat. Pada hari Senin 29 Safar tahun 11 Hijriah, di sini Nabi mengantar jenazah pemakaman Baqi. Dalam perjalanan pulang, baginda Nabi merasakan sakit yang amat kuat di kepalanya. Suhu panas tubuhnya naik sampai ke kepala, namun baginda Nabi masih tetap memimpin sholat berjamaah selama 11 hari. Jadi Nabi setelah mengantarkan jenazah ke pemakaman Baqi pada hari Senin 29 Safar tahun 11 Hijriah, tiba-tiba kepala Nabi mengalami pusing, panas tubuhnya, suhu tubuhnya panas. Kemudian Nabi pulang, tapi meskipun sakit, Nabi tetap memimpin sholat berjamaah itu selama 11 hari. Kemudian sakit Rasulullah semakin keras. Rasulullah dibawa ke rumah Aisyah dan dipapah oleh Fadil Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah semakin sakit, akhirnya dipapahlah Nabi ke rumahnya Aisyah. Sesampainya di rumah, Aisyah membacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas dan doa-doa yang beliau hafal untuk Rasulullah. Jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini adalah surat yang spesial, istimewa. Ketika ada orang sakit atau orang kesusahan, surat ini bisa dibacakan. Kemudian meniupkan doa-doa itu ke telapak tangan Rasulullah, kemudian mengusap telapak tangan beliau ke muka dan ke tubuh. Jadi Aisyah setelah membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, kemudian meniupkan ke telapak tangan Nabi, kemudian diusapkannya ke seluruh tubuh dan muka. Inilah dalil bahwa boleh kita mengambil barokah dari bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian pada hujan ini ya, ini hujan kayaknya ya, kita selesaikan ya. Pada hari Rabu 17 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah menjelang kewafatannya Nabi, suhu panas Nabi semakin tinggi. Kemudian Rasulullah SAW pingsan saking panas tubuhnya. Kemudian Nabi pingsan. Ketika tersadar, beliau meminta siramkan air sebanyak 7 kirbah. Jadi pingsan, ketika Nabi tersadar, kemudian Nabi meminta kepada Aisyah untuk diambilkan air sebanyak 7 kirbah. Kirbah ini adalah wadah yang terbuat dari kulit kambing, kulit hewan. Jadi bisa untuk wadah air. Ini habis 7 kirbah. Setelah merasa ringan, beliau kemudian masuk ke masjid dan duduk di mimbar. Kemudian inilah kata terakhir beliau ketika berada di mimbar. Ketika Nabi Muhammad itu suhu badannya sudah panas sekali, menyampai ujungnya, kemudian beliau pingsan. Saat beliau tersadar kembali, meminta air supaya untuk cuci muka, berwudu. Setelah itu masuk ke dalam masjid dan beliau khutbah ini untuk khutbah yang terakhir kalinya. Beliau mengatakan, wahai manusia, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai berhala yang disembah. Ini adalah khutbah Nabi terakhir. Nabi berpesan bahwa jangan jadikan kuburku nanti ketika aku wafat seperti orang Nasrani dan Yahudi yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid-masjid, bangunan besar, kemudian mereka bersujud di atasnya. Nabi tak ingin hal itu.
Akan tetapi sekarang yang ada itu di Madinah, di makam Nabi, itu bukan yang seperti ini. Bangunannya saja yang di tembok, tapi tidak ada orang yang bersujud kemudian menyembah Nabi Muhammad, tidak ada. Maksudnya itu Nabi Muhammad tidak mau kuburannya untuk disembah. Adapun sekarang itu kita mendoakan beliau, meminta barokah beliau. Kemudian lanjut lagi di hari Kamis 8 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah menjelang kewafatannya. Nabi Muhammad wafat di hari Senin. Sekarang kita membahas hari Kamis. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Hari 5 hari menjelang kewafatannya. Nabi masih memimpin sholat maghrib berjamaah. Dalam kondisi sakit pun masih memimpin sholat maghrib. Kemudian saat datang waktu Isya, sakit Nabi Muhammad semakin keras, beliau tidak dapat memimpin sholat Isya berjamaah pada saat itu. Kemudian beliau berkata, apa mereka sudah sholat? Jadi posisi Nabi saat itu berada di kamar Aisyah. Jadi kamar Aisyah di sebelah sini, kemudian tempat sholatnya sebelah sini, kemudian di sampingnya ada mimbar buat khutbah. Nah, di situ ada hadis yang menerangkan bahwa sebaik-baik tempat berdoa adalah antara ini kamar Aisyah tadi dengan mimbarnya Nabi. Jadi kalau yang kita berhaji berumroh jangan lupa berdoa di antara ini. Ini dengan Nabi disebut dengan Raudhatul Minal Jannah, taman-taman surga, karena doanya sudah pasti terkabul, tidak tertolak. Lalu saat menjelang Isya ini Nabi Muhammad sakitnya semakin parah sehingga tidak mampu berdiri, ya, pingsan dia. Setelah bangun dari pingsan, beliau berkata bahwa apa mereka sudah sholat? Aisyah yang ada di situ menjawab, belum ya Rasulullah, mereka sedang menunggumu. Kemudian Nabi berkata, ambilkanlah air. Jadi Rasulullah kemudian mandi, dan setelah mandi Nabi pingsan lagi karena suhu tubuhnya panas. Kemudian Nabi mandi di situ, mungkin karena suhu tubuhnya sangat panas sehingga pingsanlah dia setelah mandi. Kemudian Nabi tersadar kembali. Setelah Nabi sadar kembali dari pingsannya, Nabi berkata, apa mereka sudah sholat? Menanyakan lagi, apakah kaum muslimin sudah sholat? Kemudian sahabat menjawab, belum ya Rasulullah, mereka masih menunggumu. Jadi sesakit-sakitnya Nabi pun masih menanyakan sholatnya orang-orang. Beliau pun masih memimpin, menjadi imam sholat jamaah pada saat itu. Nabi pingsan berwudu sampai ke 3 kali. Kemudian beliau mengutus Abu Bakar menjadi imam. Sebenarnya saya ini sudah tidak kuat lagi untuk memimpin sholat. Maka Nabi mengisyarahkan kepada Abu Bakar untuk memimpin sholat Isya pada waktu itu. Kemudian Abu Bakar memimpin sholat sebanyak 17 kali. Jadi Isya hari Kamis sampai dengan subuh hari Senin, karena Nabi meninggalnya waktu duha di hari Senin. Jadi selama ini sholat berjamaah dipimpin oleh Abu Bakar. Adapun Nabi sholat sendiri di kamar karena tidak mampu lagi untuk berdiri dan menjadi imam. Kemudian kita lanjut ke hari Sabtu, Minggu, Senin. Berarti 3 hari menjelang wafatnya beliau, Rasulullah SAW terasa ringan. Nah, ini sudah terasa ringan lagi badannya, sehingga Rasulullah keluar dari kamar dan dipapah dengan 2 orang sahabat untuk melaksanakan sholat duhur. Ini pada hari Sabtu 10 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nabi Muhammad sakitnya terasa ringan sehingga dia keluar dari kamar, kemudian dipapah oleh 2 sahabat, kemudian ingin melaksanakan sholat zuhur berjamaah.
Kemudian Abu Bakar memimpin sholat. Nah, para sahabat ini mengira bahwa Nabi Muhammad akan memimpin sholat berjamaah dengan mereka. Tapi tiba-tiba Rasulullah berkata, dudukkanlah aku di samping Abu Bakar. Jadi yang menjadi imam tetap Abu Bakar, Nabi menjadi makmum di sana. Agak di belakangnya Abu Bakar sedikit. Jadi para sahabat sudah, oh Nabi Muhammad sudah mulai sembuh, sakitnya sudah terasa ringan, sekarang sudah bisa masuk ke dalam masjid. Tetapi sampainya di dalam masjid, Nabi Muhammad minta kepada Abu Bakar untuk menjadi imam. Waktu itu sholat zuhur 3 hari menjelang kewafatannya. Nabi masih ingin melaksanakan sholat. Kemudian next kita lanjut pada hari Minggu 11 Rabiul Awal, Minggu Senin, berarti 2 hari, 1 hari menjelang kewafatannya beliau, bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 11 Hijriah. Semua hamba sahaya dimerdekakan. Beliau memiliki beberapa budak, semuanya dimerdekakan oleh Nabi. Kemudian Rasulullah bersedekah 6 atau 7 dirham, dinar ya, yang tersisa padanya. Masih ada uang 6 atau 7 dinar, ini uang disedekahkan semuanya ke fakir miskin. Kemudian senjata-senjata beliau juga dihibahkan ke kaum muslimin. Ada peralatan perang beliau juga dikasihkan ke orang-orang, dia hibahkan. Kemudian baju zirah ya, Nabi memiliki 1 buah baju zirah. Baju zirah itu adalah baju yang dipakai buat perang dulu, itu terbuat dari anyaman besi. Adapun baju zirah itu tidak dikasihkan karena baju zirah itu masih tergadai pada seorang Yahudi, jadi tidak dikasihkan. Nah, kemudian pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, ini adalah hari kewafatannya beliau. Saya sedih membacakan ini. Dari kamar Rasulullah menyingkap tirai, kemudian melihat kaum muslimin akan melaksanakan sholat subuh. Nah, ini pada subuh hari Senin 11 Rabiul Awal, Nabi Muhammad membuka tirai Aisyah. Dalam Nabi Muhammad membuka tirai, terlihatlah kaum muslimin sudah berbaris, sudah bersiap untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian Rasulullah tersenyum. Tabassam, Rasulullah tersenyum. Setelah membuka tirai, Rasulullah tersenyum melihat orang-orang muslim ingin melaksanakan sholat. Kemudian mereka menyangka bahwa Rasulullah akan ikut sholat bersamanya. Tapi Rasulullah memberi isyarat dengan tangannya sebagai pertanda, lanjutkan sholat kalian. Setelah membuka tirai tadi, tersenyum, kemudian mengisyaratkan bahwa lanjutkan sholat kalian, saya sudah tidak bisa lagi sholat bersama-sama dengan kalian. Kemudian Nabi Rasulullah menutup tirai, kemudian sholat sendiri di kamarnya dengan terlentang. Dan kaum muslimin pun sholat berjamaah dipimpin oleh Abu Bakar saat itu. Kemudian memasuki waktu duha, Rasulullah mengambil Fatimah dan berbisik. Tiba-tiba Fatimah menangis. Kemudian Nabi berbisik lagi kepada Fatimah. Kemudian Fatimah tersenyum. Nah, Aisyah bertanya, Aisyah melihat kejadian ini waktu itu di kamar Nabi. Bisikan pertama, Fatimah menangis. Berbisik lagi, Fatimah tersenyum. Aisyah berkata, kemudian Fatimah menjawab, ternyata Rasulullah akan meninggal dunia. Jadi Nabi berbisik kepada Fatimah, berbisik bahwa saya ini sudah tidak lama lagi, saya akan meninggal dengan dunia ini, saya akan wafat. Disitulah Fatimah menangis. Kemudian Nabi memanggil lagi, berbisik lagi, Fatimah tersenyum. Ternyata bisikan yang kedua ini adalah, setelah saya wafat nanti, kamu adalah orang pertama yang menyusul saya. Ternyata benar,
Fatimah meninggal setelah Nabi wafat, selisihnya 6 bulan. Setelah 6 bulan dari Nabi wafat, Fatimah pun wafat. Kemudian Rasulullah memberi kabar gembira kepada Fatimah bahwa Fatimah adalah Sayyidah An-Nisa al-Alamin, yaitu pemimpin semua perempuan di dunia. Jadi kalau ada orang bertanya siapa pemimpin seorang laki-laki, maka Rasulullah adalah pemimpinnya, pemimpin kita semuanya. Tapi ketika ditanya siapa pemimpin wanita, maka cukuplah kita menjawab Fatimah Sayyidah wa Ummul Mukminin. Fatimah adalah yang berhak menerima gelar tersebut. Sebutan pemimpin perempuan di seluruh alam semesta. Kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke kamar Nabi dan membawa siwak. Kemudian Aisyah melihat Rasulullah melihat terus dengan apa yang dibawa oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi, apa kamu menginginkan itu ya Nabi? Nabi kemudian berisyarat dengan matanya bahwa Nabi menginginkan sesuatu yang dibawa oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Ternyata Abdurrahman bin Abu Bakar membawa sebuah siwak. Kemudian Aisyah memintakan kepada Abdurrahman, kemudian siwak ujungnya dilunakkan, kemudian dikasihkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah pun bersiwak, disiwakkan oleh Aisyah. Rasulullah masukkan tangannya ke dalam mangkuk berisi air, lalu mengusapkan air itu ke wajahnya seraya berkata, setelah bersiwak Nabi meminta air, kemudian Nabi menyelupkan tangannya ke air itu, kemudian mengusapkan ke wajahnya sembari berkata, la ilaha illallah innal mauta innalil mauti syakarat. La ilaha illallah innalil mauti syakarat. Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya mati itu terdapat syakarat. Syakaratul maut, sangat menyakitkan. Nabi sendiri seorang yang suci, seorang yang sudah dijamin surga, bisa merasakan sakitnya syakaratul maut. Apalagi kita, seorang biasa yang banyak dosa. Betapa sakitnya syakaratul maut itu. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad memberi wejangan menjelang wafatnya, yaitu beliau mengatakan wasiat-wasiat, ummati, 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 umatku, 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 as-shalah, 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 sholatlah, 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 ayukum bisolah, ayukum bisolah, ayukum bisolah. Wajib atas kalian untuk melaksanakan sholat, melaksanakan sholat. Dalam hari-hari terakhirnya Nabi, detik-detik menjelang wafatnya beliau masih memikirkan umatnya, ummati, ummati. Ayakum bisolah, bisolah. Sholatlah kalian, sholatlah kalian. Sungguhnya sholat itu diwajibkan atas kalian. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena ini adalah wasiat yang diberikan Nabi kepada kita saat menjelang detik-detik wafatnya beliau. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semuanya senantiasa diberi keberkahan di hari yang mulia ini, di bulan yang bahagia ini, yaitu bulan Rabiul Awal. Sering-sering kita membahas, membaca sirah-sirah nabawiyah, ya, perjalanan hidup Nabi Muhammad, supaya kita bisa mempelajari dan menjadi suri tauladan yang baik buat kita. Adapun yang saya sampaikan ini, kajian ini, Bapak Ibu dan adik-adik, santri-santri, wali santri, ini tidak seberapa. Kita harus bisa banyak-banyak berbaca,
membuka pelajaran-pelajaran lagi, kitab-kitab, buku-buku yang membahas tentang Nabi Muhammad, sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi. Dan mungkin ini adalah sedikit materi yang bisa saya sampaikan ya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.